Uji coba dan penerapan budidaya padi. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan uji coba pemanfaatan bioteknologi untuk pengembangan integrated farming system pada ruang lingkup budidaya padi. Kegiatan ini bertempat di Desa Kesongo, Kabupaten Semarang. Budidaya padi menggunakan dua jenis padi, yaitu varietas Mekongga dan Galur MD75. Tahapan pelaksanaan uji coba budidaya padi meliputi proses pembenihan, pemeraman benih, penyemaian, pengolahan tanah, pemupukan dasar, penanaman, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama penyakit, dan pemanenan. Bahan-bahan yang digunakan antara lain benih padi, pupuk kompos fermentasi, proponik, hormon untuk perangsang tunas, trichoderma, bafgen, metagen, pupuk NPK 25 dan 16, dan pupuk PSP. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana tahapan pelaksanaan uji coba budidaya padi tersebut. Pada proses pembenihan padi ini membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam. Benih padi yang sudah disiapkan direndam di dalam air yang sudah diformulasi 10 tutup botol pendawa tunas dan 3 sendok makan trichoderma sebanyak 10 liter selama 12 jam. Setelah perendaman, benih ditiriskan dan dimasukkan ke dalam karung goni dengan campuran abu kelopak bambu sebanyak 5 genggam. Dengan tujuan menambah unsur hara dalam media semai untuk benih padi. Proses ini membutuhkan waktu selama 12 jam. Tahap selanjutnya adalah penyemaian padi. Pada fase ini, benih padi hasil pemeraman ditaburkan di baki atau tray sebagai media semai yang sudah berisi kompos dengan ketebalan 3 cm. Setelah penaburan benih pada media semai, maka benih padi tersebut ditaburi tanah halus dengan tujuan menjaga kelembapan pada media, sehingga benih dapat tumbuh dengan baik. Kemudian dilakukan agen hayati metagen, bevagen, dan trikogen, masing-masing sebanyak 2 sendok makan per 15 liter air ke media semai sampai basah, dan simpan di ruangan kurang lebih 2 malam 3 hari. Lalu pindahkan ke lahan sawah sampai baki terendam. Pada umur 12-15 hari, bibit padi sudah siap ditanam pada lahan persawahan. Sebelum proses penanaman, maka dilakukan pengolahan dan pemupukan dasar lahan. Pembajakan sawah dilakukan menggunakan traktor siluman, yaitu sebuah inovasi karya inventor dari Kebumen bernama Wahid Hashim. Traktor siluman adalah sebuah alat untuk mengendalikan hand traktor, menggunakan remote control dengan memanfaatkan sistem mekanik kopling pada traktor tangan. Kelebihan dari penggunaan traktor siluman ini adalah pekerjaan petani lebih efisien dan tidak perlu terjun di pematang sawah. Untuk pembajak sawah dengan luasan 1 hektar hanya membutuhkan 1 hingga 2 jam. Pada hand traktor ini juga dapat dipasangi kamera sehingga dapat diakses menggunakan virtual reality sehingga kita dapat mengetahui kondisi lahan secara detail. Pembajakan sawah dilakukan untuk pembuatan struktur tanah menjadi remah, gembur, dan memperbaiki aerasi tanah. Setelah proses pembajakan dan perapian pada pematang sawah, dilakukan pemupukan organik dengan dosis 2 ton per hektar dan NPK 25 sebanyak 50 kg per hektar dan dibiarkan selama 1 hari. Kemudian menyemprotkan formula proponik dengan dosis 20 tutup botol dan trichoderma sebanyak 5 sendok makan tiap 15 liter air dan lahan dibiarkan selama 2 hari. Setelah lahan dan benih padi siap, maka tahap selanjutnya adalah penanaman. Bibit yang sudah siap ditanam akan diletakkan pada mesin transplanter guna untuk mengefisiensikan waktu dan tenaga untuk penanaman. Sistem penanaman yang diterapkan yaitu sistem jajar legowo, penanaman 1 lubang, 1 benih dengan jarak tertentu. Pemeliharaan padi yang dilakukan antara lain, pemupukan pada tanaman padi dilakukan pada umur 14 hari setelah tanam, 21 HST, 28 HST, 40 HST, 60 HST, dan 70 HST. Untuk varietas Mekongga sampai umur 90 HST. Jenis dan dosis pupuk yang digunakan sesuai pada umur tanaman. Padi umur 14 HST pada luas lahan 5.000 meter persegi mendapatkan pemupukan NPK 25 sebanyak 50 kg. Penyemprotan PSP pertumbuhan sebanyak 50 tutup dan trichoderma 12,5 sendok makan setiap 37,5 liter air. Saat padi berumur 40 HST, pengulangan pemupukan NPK 25 sebanyak 50 kg, penyemprotan PSP pertumbuhan sebanyak 50 tutup, dan Biovera 12,5 sendok makan setiap 37,5 liter air.
Saat padi berumur 60 HST, dilakukan pemupukan NPK 16 sebanyak 12,5 kg, penyemprotan dengan PSP pembuahan sebanyak 20 tutup dan trikoderma 5 sendok makan setiap 37,5 liter air. Setelah padi berumur 70 HST, dilakukan pemupukan NPK 16 sebanyak 10 kg dan penyemprotan 20 tutup PSP pembungaan 5 sendok makan setiap 37,5 liter. Penyemprotan dilakukan menggunakan drone pertanian. Drone pertanian ini merupakan hasil pengembangan dari kreativitas inovasi masyarakat atau Krenova pada tahun 2020 yang merupakan hasil inventor dari Kabupaten Temanggung, Ganit Lingga. Drone pertanian yang kemudian diberikan nama Rindan 5.0 ini merupakan hasil pengembangan dari drone kapasitas 1,1 liter menjadi 5 liter serta dengan berbagai penambahan fitur lainnya yang lebih canggih. Drone ini memiliki fitur dual kamera dan dilengkapi dengan GPS sehingga dapat diterbangkan otomatis sesuai titik yang telah ditentukan. Rindan 5.0 ini dirancang untuk mempermudah para petani dalam hal penyemprotan bahan cair untuk lahan pertanian yang luas. Cara menggunakan drone pertanian tersebut adalah dengan remote drone dalam jarak 2 km di ketinggian 1-2 meter dari tanaman padi. Kapasitas baterai 22.000 mAh selama 30 menit dapat menyemprotkan luasan 1 hektar lahan. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan melihat kondisi serangan. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan penyemprotan dengan formulasi Pandawa ampuh dan ramuan alami yang dibuat dari pohon sirsat dan tanaman mojo yang banyak ditanam petani desa Kesongo. Selain itu juga dilakukan pembersihan rumput. Pertumbuhan vegetatif dan generatif pada varietas Mekongga dan Galur MD75 memberikan hasil yang signifikan bila dibandingkan dengan menggunakan teknologi konvensional. Hal ini terlihat pada anakan yang dihasilkan lebih banyak. Tanaman kokoh menghasilkan malai dan setiap malai menghasilkan anakan. Bahkan pada waktu panen, batang tanaman tetap hijau dan tegak. Panen pada padi dilakukan pada umur 93 HST untuk varietas Mekongga dengan hasil 8,6 ton per hektar dan 86 HST untuk Galur MD75 dengan hasil 8,5 ton per hektar. Hasil uji coba penerapan budidaya padi dengan pemanfaatan bioteknologi cukup untuk memperbaiki tanah sebagai media tanaman padi, meningkatkan performa pertumbuhan dan produktivitas padi. Melalui uji coba penerapan budidaya padi ini, capaian produksi padi yang dihasilkan melebihi dari produksi oleh petani biasanya, sehingga menjadi daya tarik bagi petani lokal.